Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Nurvitasari Trisna Putri, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Blora. Sebelah kiri saya adalah pengajar praktik saya, yaitu Ibu Teresia Natalia Purwanti. Sebelah kirinya lagi adalah Bapak Saiful Anam sebagai fasilitator saya. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal Dwi Mingguan Modul 3.1. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Berikut adalah tujuan jurnal refleksi Dwi Mingguan. Mencerminkan pengalaman dan aktivitas selama mengikuti kegiatan Alur Merdeka pada Modul 3.1 yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang pengambilan keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dalam jurnal ini, saya ingin merefleksikan pengalaman dan kegiatan saya sangat menarik dan menginspirasi dalam menangani situasi kasus di sekolah. Dengan Modul 3.1 ini saya lebih memahami dan menangani kasus dengan baik, tentunya yang didasari dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, sehingga akan menghasilkan solusi atau pemecahan masalah yang baik dan bijaksana. Yang pertama adalah faks atau peristiwa. Saya memiliki pengalaman yang sangat menarik dalam mengikuti pembelajaran di Modul 3.1 ini. Saya mengikuti tahapan pembelajaran yang diatur dengan urutan merdeka seperti pada modul-modul sebelumnya. Kata merdeka yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi konsep, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Saya memulai Modul 3.1 dengan pretest pada tanggal 1 Februari tahun 2024 menjawab soal pilihan ganda dengan materi tentang pengambilan keputusan. Alhamdulillah saya dapat menjawab dengan baik dan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Lalu saya juga mengerjakan eksplorasi konsep, yang materinya menyajikan beberapa contoh kasus yang terjadi di sekolah, dan tentunya kita sebagai calon pemimpin harus dapat mengambil keputusan yang baik. Setelah itu di hari Selasa, tanggal 6 Februari tahun 2024, saya melaksanakan kegiatan rukol, yaitu kerja kelompok di ruang kolaborasi berdiskusi dengan rekan CGP lainnya di bawah bimbingan Bapak Saiful Anam. Pembagian kelompok sudah dilaksanakan, dan saya menjadi bagian kelompok 3 bersama Ibu Yekti Tatak Utami dan Ibu Hertina Susanti. Di ruang kolaborasi kami bertiga menyepakati kasus yang kita diskusikan untuk diangkat menjadi topik dalam presentasi besok. Pada hari Rabu tanggal 7 Februari tahun 2024 kami kelompok 3 melaksanakan Zoom untuk kegiatan presentasi di forum diskusi kerja kelompok. Tugas kelompok diupload di LMS. Melaksanakan kegiatan jurnal refleksi, merancang tugas demonstrasi kontekstual, serta mengikuti Zoom elaborasi pemahaman pada hari Selasa, tanggal 13 Februari tahun 2024 bersama Bapak Instruktur yaitu Bapak Budi Santosa. Yang kedua adalah feelings atau perasaan. Saya merasa bahagia dan senang selama mengikuti pembelajaran Modul 3.1 ini, karena saya mendapatkan pengetahuan baru tentang pengambilan keputusan yang didasari oleh nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Pembelajaran ini membuat saya sebagai calon guru penggerak, yaitu pemimpin pembelajaran, dapat belajar mengenai pentingnya seorang pemimpin untuk pengambilan keputusan dalam menangani berbagai kasus. Nilai-nilai yang harus selalu diterapkan adalah mandiri, reflektif, kolaborasi, inovatif, dan berpusat pada murid. Ketika mengambil suatu keputusan, seorang pemimpin harus mempertimbangkan 3 unsur penting, yaitu mendukung murid, bertanggung jawab, dan didasari nilai-nilai kebajikan universal. Selama mempelajari modul ini dari awal sampai dengan saat ini, saya menemukan banyak hal keterkaitan yang membantu saya memahami konsep tersebut. Yang ketiga adalah findings atau pembelajaran. Dalam hal ini saya mempelajari bagaimana mengambil keputusan yang tepat terhadap suatu masalah. Di sini saya mengetahui adanya prinsip-prinsip pengambilan keputusan, ada 4 paradigma dilema etika, dan juga tentang 9 konsep langkah-langkah pengambilan keputusan. Materi ini benar-benar baru bagi saya. Kasus-kasus yang ditampilkan dan dicontohkan sebagian besar sama dengan kasus sekolah lain pada umumnya. Saya mengambil kesimpulan pembelajaran dari modul ini mengenai keterampilan seorang pemimpin sangat penting dalam mengambil keputusan karena terkadang ada kepentingan yang saling bersinggungan. Di
Disinilah seorang pemimpin dituntut dapat mengambil keputusan atau pilihan yang didasari dengan nilai-nilai kebajikan dan dapat dipertanggungjawabkan atas pilihan yang sudah disepakati. Ketika kita berada di dalam situasi dilema etika, nilai-nilai kebajikan mendasar yang saling bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, rasa kasihan, peduli, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Di dalam paradigma situasi dilema etika, terdapat kategori seperti individu berlawanan kelompok, keadilan berlawanan rasa kasihan, kebenaran berlawanan dengan kesetiaan, serta jangka pendek berlawanan dengan jangka panjang. Ada 3 prinsip pengambilan keputusan yang dapat digunakan dalam menghadapi dilema etika, yaitu 1. Berpikir berdasarkan hasil akhir. Kedua, berpikir berdasarkan peraturan. Ketiga, berpikir berdasarkan rasa peduli. Dalam menghadapi situasi dilema etika atau bujukan moral yang membingungkan, terdapat 9 langkah yang dapat digunakan sebagai panduan untuk mengambil keputusan dan menguji keputusan yang akan diambil, yaitu 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. 4. Melakukan pengujian benar atau salah dengan menguji legalitas, regulasi, standar, profesional, intuisi, publikasi, panutan, idola. 5. Melakukan penguji paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Melakukan investigasi opsi trilema. 8. Membuat keputusan. 9. Melihat kembali keputusan dan merenungkannya. Yang keempat adalah future atau penerapan. Dengan memahami secara utuh modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang didasari dengan nilai-nilai kebajikan, saya berharap ke depannya saya bisa menerapkan atau mengaplikasikan konsep pengambilan keputusan ini dengan baik, termasuk 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah. Tujuannya adalah untuk melatih keterampilan saya dalam mengambil sebuah keputusan. Selain itu juga, saya akan berbagi pengalaman belajar saya dengan rekan sejawat, agar ilmu ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Sehingga hubungan saya dengan orang-orang di sekitar saya akan sangat semakin harmonis dan ini akan mempermudah saya dalam berbagi praktik baik. Semoga jurnal refleksi Dwi mingguan yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Terima kasih dan tunggu tayangan presentasi saya berikutnya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Mega Nurvitasari Trisna Putri, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Japah Kabupaten Blora, mohon undur diri.